di ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 38/PUU 19 Romawi tahun 2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, ini sidang kedua, sidang penerimaan perbaikan permohonan. Perbaikan permohonan secara tertulis sudah disampaikan ke Mahkamah pada tanggal Senin 6 September 2021 pada pukul 14.55 WIB. Ya, dan majelis juga sudah membaca pokok-pokok perbaikannya. Tapi sebelum disampaikan secara lisan, saya minta siapa yang hadir dalam persidangan kali ini? Silakan melaporkan diri. Sebagai juru bicara, saya kuasa hukum pemohon Vincent Suryadinata hadir bersama Christo Lauren Sanaki dan rekan saya Nimrod Androiha beserta prinsipal pemohon 3 Sugiharto Santoso. Demikian yang mulia. Baik. Jadi ini tadi sudah saya sampaikan, perbaikan permohonan sudah diterima dan kita sudah membaca. Ya. Pak Umburauta nggak hadir ini? Mohon izin Pak Umburauta tidak hadir karena baru saja beliau berduka Bapak, jadi tidak bisa hadir. Ya, orang tuanya di NTT meninggal ya? Betul Bapak. Oke, ini mahasiswa saya di Undip S3 ini, jadi saya tahu beritanya. Baik, silakan disampaikan pokok-pokoknya saja, apa yang diubah dan diperbaiki, kemudian nanti amarnya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Kami sudah memperbaiki permohonan sesuai dengan nasihat dan saran yang disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan yang lalu. Pokok-pokok perbaikan yang kami perbaiki, yakni yang pertama terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami menambahkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, itu sudah dilengkapi ya. Terus? Konstitusi nomor 2 tahun 2021 sudah kami lengkapi. Ya. Kemudian terkait dengan kedudukan hukum pemohon, ya. Kami berdasarkan saran yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, kami sudah menambahkan kartu anggota wartawan dan kartu anggota organisasi pers sebagai legal standing dari para pemohon. Iya. Kemudian menyikapi masukan dari Yang Mulia Manahan, kami sudah menguraikan 5 syarat yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah kami uraikan. Itu penyebab hak konstitusional yang dirugikan ya? Betul Yang Mulia. Ya, terus? Kan 4 batu uji, yang pertama pasal 28, kemudian pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Itu terus kemudian di dalam posita diuraikan kenapa pasal Undang-Undang Pers itu bertentangan dengan batu uji ini? Sudah? Betul, sudah kami uraikan ya? Masing-masing di posita yang mulia. Terus silahkan. Kemudian di bagian akhir dari posita kami menegaskan bahwa pasal 15 ayat 2 huruf F ini bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai untuk yang 15 ayat 2 huruf F, yakni dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers. Itu yang sebelumnya yang penting itu saudara mengatakan bahwa pasal 15 ayat 2 huruf F itu menimbulkan ketidakpastian hukum, betul? Betul yang mulia. Karena bisa menimbulkan multitafsir, ya? Betul. Ya. Tidak jelas. Ya, terus? Kemudian
penafsiran dari para pemohon agar terfasilitasi untuk dapat terlibat dan menyusun peraturan di bidang pers serta peraturan pers tersebut mengikat untuk masing 11 ayat 5-nya yang mulia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai keputusan presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis. Oke. Itu untuk posita yang kemudian masuk ke dalam pokok permohonan sama seperti dengan yang lalu, kami sudah juga menambahkan detail di Kok putus-putus itu sinyalnya? Dengan batu uji, yakni di pasal 28, 28 sekarang. Ya. Ya, terkait dengan pokok permohonan, batu uji yang digunakan ada 4 batu uji, pasal 28, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28I ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945. Ada 3 bagian pada pokok permohonan. Yang pertama itu diuraikan di halaman 29 dan seterusnya itu ya? Betul, Yang Mulia. Okay. Ini sudah kami uraikan di dalam perbaikan permohonan. Ya. Kemudian dengan petitum sesuai dengan masukan dari Yang Mulia juga kami sudah menyederhanakan petitumnya sehingga petitumnya saat ini petitumnya dibacakan seluruhnya kalau petitumnya. Baik, kami bacakan secara lengkap Yang Mulia untuk petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers. 3. Menyatakan pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai keputusan presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers, dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis. 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et boni. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saudara mengajukan bukti apa saja itu? Untuk tambahan bukti yang kami ajukan Yang Mulia, yakni identitas pemohon, yakni kartu anggota organisasi pers dan kartu anggota sebagai yang Anda beri nomor P3D, P3E, P3F ya, sampai seterusnya itu. Ya, sampai P40. Kemudian ya sampai yang terakhir adalah P46 Yang Mulia. 46. Ya, betul. Oke. Baik. Jadi permohonan perbaikan telah diterima baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan ini. Maka sebelum saya mengesahkan buktinya, Yang Mulia Pak Manahan ada? Cukup? Yang Mulia Pak Daniel, silahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua panel. Ini saya hanya lihat di dalam petitumnya ya. Biasanya dalam kelaziman itu kalau dinyatakan pasal dan dari undang-undang itu disebut nomor undang-undang dan tahunnya, juga lembaran negaranya ya. Ini kalau dibilang undang-undang pers nih yang mana nih? Walaupun di dalam perihalnya itu sudah ada sebenarnya Undang-Undang nomor 40 tahun 99 ya. Ini ya, atau mungkin
diserahkan pada mahkamah untuk karena ex aequo et bono ya. Tapi ini supaya dalam kelasiman itu nanti diperhatikan itu harus disebutkan undang-undang dan lembaran negaranya. Karena kalau bilang undang-undang pers ini kalau hanya satu tidak apa-apa, tapi kalau banyak yang mana nanti? Ya. Walaupun di dalam perihalnya sudah disebutkan Undang-Undang 40 tahun 99. Mungkin itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih. Oke, jadi yang dimaksud Anda dalam petitum Undang-Undang Pers itu adalah Undang-Undang nomor 40 tahun 99 ya? Betul, Yang Mulia. Oke, itu yang Anda maksud ya? Ya, Yang Mulia. Baik, kalau begitu sudah dijelaskan secara lisan, nanti mahkamah yang akan melihat dan menilai. Sebelum saya akhiri, bukti sudah diverifikasi, bukti P1 sampai dengan P46, dan ini disahkan. Ada lagi yang akan disahkan, akan disampaikan oleh Cukup, Yang pemohon Mulia. atau kuasanya? Cukup, Yang Mulia. Cukup ya? Sementara cukup Yang Mulia, terima kasih. Ini anunya? Amin. Ini ya. Ini langsung kita anukan, sudah selesai kan? Sudah selesai. Ya. Baik. Jadi pemohon dan prinsipal, permohonan ini akan kita sampaikan dalam rapat pemusyawaratan hakim, ya, dengan seluruh buktinya. Nanti rapat pemusyawaratan hakimlah yang akan menentukan kelanjutan dari perkara ini. Apakah akan dilanjutkan dalam sidang pleno dengan mendengar keterangan Presiden dan DPR, kemudian saudara juga dimungkinkan untuk mengajukan ahli atau saksi, atau bagaimana, atau cukup mahkamah bisa menilai dan memutus perkara ini, saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari kepanitraan, ya. Baik, Yang Mulia. Jadi silahkan Siap Yang Mulia. menunggu, kita dalam waktu yang tidak terlalu lama akan melaporkan ke rapat pemusyawaratan hakim. Ada lagi yang akan sampaikan atau sudah cukup? Cukup, Yang Mulia. Baik, kalau Cukup, sudah Yang cukup, Mulia, terima kasih. berarti sidang perbaikan ini dianggap sudah selesai, ya, karena di sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Selasa, 7 September 2021 untuk perkara nomor 38-PUU-19 telah selesai. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang.